Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Purnamasari dengan NPM 225210157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan kebiadaban Yahudi dan pengkhianatan para penguasa Muslim. Brutal dan biadab, itulah sebuah sebutan yang dapat dilontarkan pada negara Zionis Yahudi, tak pernah menggubris kecaman dari berbagai pihak dan negara lain. Entitas Yahudi terus melancarkan serangan brutal dan membabi buta terhadap warga Gaza. Militer Zionis beberapa hari lalu meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke Rafah, daerah terakhir yang menjadi penampungan untuk 1,5 juta warga Gaza. Kecemasan melanda kaum muslim di Rafah, mengingat militer Zionis telah menghancur leburkan daerah Khan Yunis. Kaum Zionis juga masih memblokade bantuan kemanusiaan dan menyerang berbagai suplai logistik untuk para korban. Inilah siasat keji genosida terhadap warga Gaza, membunuh warga dengan serangan militer serta membiarkan mereka kelaparan dan kekurangan fasilitas medis. Sampai pekan ini, jumlah korban tewas diperkirakan tembus 36.000 jiwa. Hampir separuh korban adalah perempuan dan anak-anak. Apa pendapat dunia tentang hal ini? Tentu saja Zionis dibenci dunia. Kebrutalan Zionis Yahudi mengundang kecaman dari banyak penduduk dunia. Banyak negara yang berbondong-bondong berdemonstrasi mengutuk kejahatan Zionis. Warga Amerika Serikat dan negara-negara Eropa juga mengkritik pemerintah mereka sendiri yang justru terus memberikan bantuan kepada militer Zionis. Mereka tentu saja marah karena bantuan tersebut sebagian besar berasal dari uang pajak rakyat. Fenomena ini menunjukkan kebencian terhadap negara Zionis semakin meluas. Sebenarnya, negara Zionis Yahudi adalah negara sarang laba-laba, bukan negara besar, apalagi adidaya. Seperti yang dimitoskan oleh Barat dan dihembuskan oleh para pemimpin Arab. Agresi militer yang mereka lancarkan semakin memperlihatkan kerapuhan entitas Yahudi tersebut. Selain itu, musibah besar umat hari ini justru adalah keberadaan penguasa Muslim, terutama para pemimpin Arab dan Turki, yang menghalangi penyelesaian krisis Gaza. Para penguasa itu bukan saja berdiam diri, mereka juga menghalang-halangi setiap upaya penyelesaian krisis di sana. Mereka menutupi kejahatan itu dengan mengirimkan bantuan logistik yang jauh dari kecukupan. Di sisi lain, mereka meminta PBB atau pihak lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal mereka tahu hal ini itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu, krisis Gaza ini tidak akan selesai selama para pengusaha dunia Islam, terutama para pemimpin Arab dan Turki, masih menjadi alas kaki kepemimpinan Barat dan kepentingan Barat dan kepentingan nasionalisme mereka. Negara-negara Arab dan Turki itulah yang sesungguhnya menjadi penjaga eksistensi negara Zionis di jantung kaum Muslim. Selama mereka masih ada, maka sepanjang itu pula entitas Yahudi berdiri. Genosida terhadap Gaza adalah persoalan kaum Muslim dan hanya bisa diselesaikan dengan cara Islam. Caranya dengan melancarkan jihad fisabilillah dengan mengarahkan pasukan Muslim untuk menolong warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi selamanya dari tanah Palestina. Solusi ini hanya bisa dilakukan ketika kaum Muslim bersatu di bawah institusi khilafah Islamiyah. Inilah solusi yang harus dipikirkan dan diperjuangkan umat. Tidak ada yang lain, hanya itu satu-satunya. Masjid adalah
barak kami, kubah adalah penutup kepala kami, menara adalah senjata kami, dan orang-orang beriman adalah tentara kami. Ya Rob, kuatkanlah Palestina, muliakanlah jiwa mereka, jadikanlah mereka para syuhada, jadikan para kekasihmu penghuni surga. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.